Sesaat lagi akan Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. Selamat pagi sahabat Sonora, terima kasih Anda masih terus bersama kami Radio Sonora FM 98 Surabaya, part of Kompas Gramedia Group. Hari ini sahabat kembali program Dialog Sambang Parlemen hadir. Tentu saja dengan topik-topik seputar permasalahan di kota Surabaya yang tentu saja kami coba hadirkan sebagai solusi dan juga sebagai rujukan informasi untuk Anda warga kota Surabaya. Nah, sahabat Sonora, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ini melakukan berbagai upaya untuk meratakan penerimaan siswa baru atau SPMB untuk tahun ajaran 2025-2026 di Kota Pahlawan. Banyak cara yang sudah dilakukan, mulai dari peningkatan jalur afirmasi, kemudian memprioritaskan sekolah lama, mencegah bantuan operasional pendidikan daerah atau BOPDA untuk sekolah yang baru, mengontrol penambahan kelas yang tendensi menyedot siswa dari sekolah lain, hingga pengaturan mekanisme bantuan untuk sekolah swasta. Pertanyaannya adalah, efektifkah cara-cara ini untuk melakukan pemerataan pendidikan di kota Surabaya? Nah, saya Andre Komarudin, sahabat Sonora, akan mengajak Anda selama 1 jam ke depan ini di program Dialog Sambang Parlemen bersama dengan narasumber kami, William Wirakusuma STMSC, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari fraksi PSI, dengan tema bahasan sikap DPRD terhadap upaya Wali Kota Surabaya meratakan penerimaan siswa baru. Apa kabar Pak William? Baik, Mas. Terima kasih sebelumnya Pak William. Di sela-sela Anda melayani warga, saya minta sedikit waktu untuk bisa memberikan insight untuk semua sahabat Sonora pagi hari ini. Saya sangat mengapresiasi, terima kasih sekali kesempatan Anda. Baik, saya ingatkan sahabat Sonora, acara ini bisa Anda akses dengan berbagai cara. Anda yang suka menggunakan radio analog, silakan Anda memonitor siaran kami di FM 98,0. Anda yang suka menggunakan audio streaming bisa akses di sonora.co.id, pilih kota Surabaya. Kemudian untuk Anda yang suka menikmati siaran ini juga secara visual, bisa Anda nikmati di aplikasi Express Radio atau juga di live YouTube Sonora Surabaya. Nah, pertama nih Pak William, Dispendik Surabaya telah mengumumkan ada 4 jalur SPMB Pak. Ya. Di antaranya jalur afirmasi, Betul. mutasi, prestasi, dan domisili. Nah, kuota jalur afirmasi ini ditingkatkan Pak kali ini Pak, untuk memastikan pemerataan. Pendapat DPRD terkait dengan upaya yang pertama ini, ada 4 jalur SPMB. Jadi yang pertama, memang aturan dari pusat nanti kalau jalur afirmasi itu naik 5%. Jadi dulunya 15% dari kuota sekolah menjadi 20%. Nah, ini sesuatu yang bagus. Kenapa? Karena yang masuk jalur afirmasi ini biasanya adalah mereka-mereka keluarga yang kurang mampu. Jadi yang dulunya cuma ada kuota 15% meningkat jadi 20%. Sehingga anak-anak dari keluarga yang tidak mampu ini bisa sekolah gratis, bisa dapat seragam gratis, jadi bisa menikmati fasilitas gratis dari pemerintah Kota Surabaya. Gitu. Kemudian ada jalur lagi, jalur domisili. Ya, domisili juga jadi 40% kalau nggak salah. Jadi setelah afirmasi 20%, kemudian yang domisili itu 40%. Domisili itu berarti berdasarkan alamat dari kartu keluarga. Jadi seperti zonasi gitu ya. Tapi kalau zonasi dulu kan ada radius-radiusnya gitu. Ini berdasarkan kecamatan dan kelurahannya. Kemudian ada lagi jalur prestasi. Ini buat anak-anak yang punya prestasi bagus. Itu jalur prestasi 35% gitu ya. Jadi ini juga sesuatu yang bagus. Mungkin ada keluarga-keluarga yang kurang mampu tetapi anaknya pintar, jadi bisa masuk ke sana. Kemudian yang terakhir itu ya untuk jalur mutasi, misalnya ada yang dari luar kota pindah ke Surabaya karena penugasan dari orang tuanya gitu sih. Jadi yang membedakan mekanisme penerimaan peserta didik
kali ini dengan tahun sebelumnya apa? Mutasi ini kah atau gimana? Atau memang sudah ada sebelumnya? Pembagian kuotanya, prosentasenya yang berbeda. Prosentasenya. Ya, jadi yang afirmasi menambah jadi 20% tadi. Kemudian domisili juga bukan pakai radius yang berapa kilometer, tapi berdasarkan wilayah dan alamat dari kartu keluarga. Gitu. Bagaimana dengan kaum disabilitas? Ini bisa terakomodir di mana? Untuk kaum disabilitas bisa masuk semuanya juga, karena kalau ada persentase kah Pak William yang juga disiapkan? Nggak ada persentase tertentu, nggak ada, cuma dari semua jalur mereka bisa masuk juga. Artinya lebih luas lagi ya, yang bisa mereka akses. Betul. Dengan besaran persentase yang ditingkatkan itu, yakinkah bisa memeratakan pendidikan di Kota Surabaya atau masih oke lah naik persentase tapi harusnya kayak gini atau bagaimana Pak William? Sebenarnya masalahnya Kota Surabaya itu tidak merata karena lokasi sekolahnya, bukan jumlah kursinya, jumlah bangkunya, bukan jumlah rombelnya. Kalau dari total data yang saya punya, total lulusan SD nanti tahun 2025 ini itu ada 38.202 siswa, baik negeri maupun swasta. Itu semua totalnya, tapi pagu negerinya ada 18.720, kemudian yang swasta itu ada 20.000 lebih, 20.250. Jadi seharusnya masih banyak tempat ya, gitu. Cuma masalahnya kan pemerataannya adalah lokasinya, banyak sekolah yang gerombol di satu lokasi, di satu kecamatan. Ada kecamatan yang sekolahnya itu jauh sekali, gitu ya. Misalnya di Warugunung gitu, itu kan masih jauh dari sekolah SMP negeri atau SMP swasta, sebenarnya sedikit juga. Jadi permasalahannya lebih ke tata letak sekolahnya. Tapi dari rombelnya, dari jumlah bangkunya sih seharusnya sudah cukup Kota Surabaya. Apakah kekhawatiran DPRD ini sudah ditangkap oleh Pemkot terkait dengan sebenarnya bukan masalah rombel loh, tetapi karena lokasi sekolahnya yang terlalu ada sentris di suatu kecamatan gitu. Itu sudah ditangkap dan karena itu kita kan tahun ini Kota Surabaya kan bangun 3 sekolahan negeri baru. Jadi ada di Warugunung, ada di Tambak Wedi dan di Medokan Ayu. Untuk tingkat apa itu Pak William? SMP negeri, gitu ya. Jadi kita bangun di sana supaya mendekatkan sekolah ke anak-anak, ke tempat tinggal. Untuk saat ini masih terpusat di mana? Di kota Surabaya Pusat? Surabaya Pusat masih banyak, kemudian kayak Genteng, Gubeng itu kan masih kumpul. Satu sekolah masih model sekolah komplek gitu ya. Itu sih masih banyak di tengah kota. Sedangkan Surabaya ini kan berkembangnya langsung cepat ke arah timur, ke arah barat, terutama yang barat ya. Jadi perkembangannya terutama untuk keluarga-keluarga muda, anak-anak muda, kaum milenial tinggalnya sekarang lebih banyak memilih ke arah barat. Seyogyanya juga berarti fasilitas pendidikan berupa sekolah ini juga mengikuti distribusi masyarakat Kota Surabaya ya. Baik. Pak William, selain melalui 4 jalur SPMB, cara lain yang dilakukan oleh Pemkot adalah untuk mengupayakan pemerataan pendidikan di Surabaya ini adalah Pemkot sudah menegaskan komitmennya untuk yang harus diprioritaskan mau nggak mau adalah sekolah-sekolah lama dalam SPMB ini, gitu kan? Nah, demi keberlangsungan di tengah pertumbuhan sekolah baru, tujuannya juga sebagai upaya pemerataan pendidikan. Kenapa baru terpikir sekarang? Emang dulu kasusnya permasalahannya seperti apa sampai sekarang lebih diprioritaskan sekolah lama? Jadi untuk SPMB ini memang sudah masalah yang menaun ya Mas ya. Jadi sudah lama sekali dan dulu karena sonasi banyak juga yang swasta buka-buka sekolah supaya dekat gitu ya. Cuma akhirnya ya itu rombelnya jadi lebih kebanyakan misalnya gitu. Atau juga sekolahnya ya pengen buka sekolah, tetapi akhirnya yang daftar di situ nggak ada. Gitu ya. Jadi kita juga batasi supaya sekolah lama juga bisa terisi dengan penuh dulu. Dan berharap kalau sekolah baru mungkin pangsa-pasar mereka adalah yang menengah ke atas. Gitu ya. Biarkan masyarakat atau keluarga muda yang butuh bantuan dari pemerintah kota itu masuk di sekolah negeri semua.
apakah kebijakan ini tidak rentan menimbulkan disparitas antara sekolah lama dengan sekolah baru? Sekolah baru nanti akan mengklaim, kami juga berusaha membantu pendidikan di Surabaya dengan membangun sekolah ini. Kenapa pilihan tidak ada di masyarakat saja? Kenapa pemerintah harus mengupayakan mengarahkan ke sekolah yang lama dulu? Ini mindset atau pemahaman ini gimana menurut Pak beliau? Ya, kalau orang mau buka sekolah seharusnya mereka juga punya kajian, punya survei gitu ya. Apakah di situ memang butuh sekolah? Jangan membangun sekolah kemudian di daerah-daerah yang memang misalnya wilayah yang banyak keluarga kurang mampu. Kemudian di wilayah yang untuk keluarga-keluarga kelas menengah yang mereka memang butuh dibantu, disupport oleh pemerintah kota. Kecuali sekolah baru itu memberikan sekolah gratis, mau bangun di mana aja itu masalah gitu sih. Jadi kekhawatiran mereka tidak dapat sekolah nanti kan tidak bisa membiayai biaya operasional sekolahnya. Akhirnya sekolah baru pun bergantung pada Bobda, APBD Kota Surabaya gitu ya. Jadi mending biarkan pemerintah Kota Surabaya yang mengambil alih lah. Jadi yang bertanggung jawab untuk mendidik mereka juga gitu sih. Sekolah baru ini pengertian sekolah swasta yang terlepas dari pengelolaan Pemkot atau memang di bawah pengelolaan Pemkot? Sekolah baru lebih ke yang swasta ya. Oke. Gitu. Iya, swasta. Karena kalau yang sekolah baru dari negeri tentu yang kita buka itu sudah melalui kajian, melalui penelitian survei bahwa di situ memang butuh sekolah untuk masyarakat yang membutuhkan sekolah gratis gitu sih. Jadi artinya 3 sekolah baru yang akan dibangun nanti yang dikelola oleh Pemkot ini pengecualian dari pengertian sekolah baru yang dimaksud ini gitu ya. Baik. Wali kota ini mengingatkan juga nih masalah Bobda ini juga menarik Pak William ya. Untuk sekolah baru tidak lagi mengandalkan Bobda. Pemkot sudah memastikan seperti itu ya. Karena dikhawatirkan akan berdampak negatif pada sekolah yang lama. Emang dampak negatifnya apa sih kalau boleh tahu masyarakat, Pak William? Kondisinya kayak apa? Dampak negatifnya rebutan murid, Mas ya. Jadi rebutan murid dan kecenderungan orang sekarang warga Surabaya kan kalau sekolahnya gedungnya yang satunya baru, ya mending di sekolah yang baru. Akhirnya mereka memilih yang sekolah baru, sedangkan sekolah lama akan jadi kosong. Gitu sih. Apakah setiap lembaga yang mendirikan sekolah baru itu boleh mengajukan Bobda ke Pemkot? Ya, secara aturannya sih boleh asal sesuai dengan kayak seperti proposalnya yang pengajuannya memang sesuai dan disetujui nanti dapat juga. Oke, baik. Berbicara Bobda ini juga cukup menarik Pak William. Menariknya adalah jika kebijakan ini nanti dilaksanakan dan diperketat dalam arti tanda petik gitu ya, akankah mereka yang selama ini menggantungkan operasional manajemen sekolahnya ke Bobda ini kan diberhentikan begitu saja dan harus menjadi sumber biaya lain gitu. Nah ini gimana? Apakah harus ada masa transisi atau memang harus segera dilakukan penghentian gitu? Saya kira ya harus ada transisi dulu. Jadi tidak bisa langsung kita stop gitu kan. Nanti akan juga kebingungan. Tapi intinya begini, jadi kami pemerintah kota juga menyediakan sekolah negeri untuk sekolah yang gratis gitu. Sedangkan mereka yang pakai Bobda itu kalau mereka bisa menyediakan sekolah gratis juga tidak masalah gitu ya. Cuma kita kan juga mau efisiensi anggaran sehingga kalau secara kursi, secara bangku sudah terpenuhi, ya tidak perlu buka sekolah baru gitu ya. Jadi dari data yang ada karena 38.000 sekian 200, sedangkan tersediaan bangkunya di Kota Surabaya itu berarti total sekitar 38.900-an. Ya, jadi masih ada sisa bangku. Cuma kenapa kami membangun sekolah baru ini kan melihat kuota untuk mereka yang nggak mampu, gitu ya. Kalau dari 20% dari 18.000 itu kan cuma 3.700. Betul. Ya. Sedangkan dari data kita anak-anak pramiskin atau anak-anak dari keluarga miskin itu ada 5.600. Jadi bangku untuk mereka dalam tanda kutip di sekolah negeri kurang.
Jadi mereka harus tetap lari ke swasta. Nah, itu yang kita jadi pertimbangan juga. Harapannya keluarga-keluarga yang tidak mampu ini justru terserap ke negeri sebanyak mungkin ya. Betul. Jadi mereka bisa mendapatkan bantuan supaya nanti tingkat ekonomi mereka akan berkembang dan kita harapkan menurunkan angka putus sekolah. Ya, karena kalau mereka ke swasta kan harus bayar juga. Betul. Memang ada program mitra warga yang dimana uang sekolah SPP-nya pemerintah kota yang bayar. Tetapi kalau di swasta kan masih ada tambahan-tambahan lagi, Mas. Buku, kadang seragam atau hal-hal yang lainnya gitu ya. Juga yang jadi perhatian saya di swasta juga masih ada wisuda misalnya. Yeah. Nah, itu hal-hal yang kita lihat untuk keluarga muda, untuk anak-anak dari keluarga yang kurang mampu akan menjadi beban. Gitu ya. Screening apa yang efektif untuk digunakan sebagai tool untuk meraup sebanyak mungkin anak-anak dari keluarga tidak mampu ini masuk ke negeri? Karena kalau kita berbicara masalah prestasi tidak untuk kemungkinan. Anak orang kaya memang berprestasi dan bisa masuk ke jalur yang dia sesuai dengan prestasinya. Tersingkirkan lagi nih keluarga yang kurang mampu. Nah, gimana? Fairnya itu gimana gitu loh, Pak William, enaknya? Seperti tadi ada jalur afirmasi kan sudah ditingkatkan jadi 20%. Dan masih ada lagi jalur domisili. Jadi warga yang kurang mampu juga ke mix di situ. Jadi tidak hanya kalau afirmasi ditolak langsung prestasi atau bagaimana, tapi kan mereka ada campuran di situ. Gitu sih. Masyarakat khawatir tidak ada lagi sekolah unggulan, Pak, kalau ingin lakukan pemerataan pendidikan seperti ini. Ya, memang gitu. Itu tujuannya. Tujuannya di Surabaya sekolah semua kualitasnya sama. Jadi dari sarana prasarananya, gurunya dan lulusannya di kualitasnya sama. Gitu. Jadi tidak ada lagi sekolah unggulan. Jadi orang berpikir aku mau sekolahnya di SMP unggulan, misalnya SMP 1 komplek gitu ya. Sedangkan rumahnya di barat. Jadi kita ingin semua SMP negeri milik pemerintah kota kualitasnya sama. Karena banyak hal yang akan berdampak. Paling gampang kemacetan. Ya, kalau sekolahnya dekat, mereka tidak perlu misalnya dari barat ke tengah kota. Transportasinya juga itu sih. Nah, untuk mewujudkan kualitas sekolah-sekolah ini menjadi setara sekolah unggulan yang sudah ada, tentu nggak gampang kan, Pak William, gitu kan. Nah, apa yang harus dipikirkan sebagai langkah selanjutnya? Oke, udah kesedot semua masyarakat dengan multi background-nya ke sekolah-sekolah yang ada, udah bisa kalau secara fisik. Tapi secara kualitas, nah ini apa yang harus dijadikan sebagai kelanjutannya, Pak? Ya. Kalau secara prasarana, paling nggak, Pak. Sarana prasarana kan gampang ya. Jadi kita punya anggaran 20% dari APBD. Jadi dari 10 triliun 2% itu sekitar 2 triliun lebih secara anggaran tidak masalah. Bagaimana kita mewujudkan dengan kualitas gurunya. Kualitas guru-gurunya kita minta ke pemerintah kota untuk di training lagi, untuk ditingkatkan kemampuannya dan standarnya juga harus disamakan. Dan juga akan ada kita minta juga rotasi. Jadi yang guru-guru dari sekolah unggulan gitu ya, jadi dirotasi ke sekolah yang lain, menjadi mentor di sana sehingga meningkatkan kualitas sekolah yang dikatakan tidak unggulan itu menjadi sekolah yang sama. Dari tadi kita mencoba menyamakan persepsi dari sisi anak didik. Sementara berbicara tentang pendidikan, klaster pendidikan juga ada guru sebagai tenaga pengajar di sana. Ada beberapa kota atau kabupaten di luar Surabaya yang coba memberikan pengaturan ulang bahwa melakukan sonasi tidak hanya pada murid tapi juga pada guru. Artinya jarak tempat tinggal guru harus dekat ke tempat kerjanya. Nah, ini di Surabaya bagaimana? Sudah dilakukan atau masih? Ya, Surabaya juga sama, Mas. Jadi Surabaya di RPJMP daerah, jadi rencana pembangunan jangka panjang. Itu ke depan kita sampai 2045 itu diproyeksikan menjadi compact city. Jadi kota yang kompak gitu ya. Jadi di satu wilayah itu nanti sudah terlengkapi banyak
prasarana untuk masyarakat, pelayanan masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu kalau mau sekolah harus lintas beberapa kecamatan, tapi setiap kecamatan akan punya semua fasilitas. Misalnya rumah sakit, sekolah, pelayanan publik itu sudah ada di situ. Maka pekerjanya juga harus di sekitar di situ juga. Jadi kita menujunya ke sana karena kita mau jadi ke compact city tadi. Skenario terburuk Pak William, akan ada mutasi guru pindah sekolah nanti kalau memang pemerataan ini dilakukan. Ya, memang sudah seharusnya. Guru kan pada saat menandatangani kontrak atau diangkatnya di ASN kan di situ juga disebutkan bersedia ditempatkan di mana saja. Jadi harus mengikuti, dan saya kira guru juga lebih senang kok dia kalau ngajarnya di dekat rumahnya daripada jauh-jauh. Misalnya kalau rumahnya di daerah Penjaringan kemudian ditempatkannya di Benowo itu kan sudah 1 jam, 1,5 jam sendiri perjalanan. Mending kalau dia rumahnya Penjaringan Sari, nanti ngajarnya di sekolah di daerah Prapen, di daerah Medokan Ayu atau di Gunung Anyar. Jadi lebih menghemat biaya dan tenaga juga. Saya kira guru tidak bakal protes juga karena tempat lebih dekat ke tempat kerjanya. Gitu sih. Baik. Ini terkait dengan permasalahan penambahan kelas. Ya. Ini juga menjadi problematika yang harus dipecahkan solusinya gitu ya, karena memang indikator penambahan kelas ini seakan-akan seperti rebutan siswa gitu kan. Sekolah saya harus penuh, saling mengambil dari sekolah yang lain. Konsep pemerataannya nanti akan seperti apa? Dilarang? Ada sekolah yang dilarang atau mau dibagi rata jumlah siswanya sekian? Kita lihat kuotanya ya. Jadi bangkunya seberapa ya sesuai kuotanya itu sih. Jadi jangan rebutan gitu ya. Jadi karena memang bangku yang tersedia dengan rombelnya juga tidak beda jauh kok gitu. Tapi yang kita inginkan adalah yang dari untuk anak-anak yang kurang mampu biarkan pemerintah kota aja yang mensekolahkan atau memberi pendidikan gitu, karena dengan sekolah yang lebih dekat biayanya mereka akan untuk transportasi akan turun, banyak sekali efek dominonya gitu sih. Jadi memang ada kekhawatiran dari sekolah swasta gitu ya, terutama nanti sekolahnya kosong atau bagaimana. Jangan khawatir, kalau sekolah swasta bagus pasti jadi rebutan juga kok gitu. Itu juga supaya menyemangati sekolah-sekolah swasta memberikan pelayanan terbaik atau sejajar dengan sekolah negeri. Gitu sih. Penambahan kelas ini kan terkait dengan minat masyarakat terhadap lembaga pendidikan itu ya Pak William. Untuk sekolah yang memang banyak masyarakat yang minat memasukkan anaknya di sana. Nah ini udah ditegaskan di tahun ajaran ini nggak boleh nambah kelas, kalaupun yang pengen masuk banyak. Iya, nggak boleh nambah kelas lagi karena kelas yang ada sekarang kan sudah lebih dari cukup. Gitu ya, kecuali mereka menurut pendapat pribadi saya, kalau mereka mau nambah kelas untuk mereka yang tidak mampu sih oke aja. Gitu, ya. Tapi kalau untuk berbayar dan untuk mereka mengambil profit kok ya jangan. Gitu ya. Oke, baik. Jadi memang masalah penambahan kelas ini benar-benar diatur secara rigid gitu ya. Kalau boleh tahu jumlah rombel itu berapa sih yang diatur Pak William? Rombel sekarang sebentar. Jadi kalau yang dari SMP negeri itu ada 585, untuk yang swasta 633, sudah sangat banyak sekali sih. Ya seharusnya cukup, seharusnya enggak perlu ada penambahan dari swasta gitu ya. Sedangkan kalau dari negeri kan memang kita melihat wilayah-wilayah mana yang kosong yang memang kita harus bantu gitu sih. Baik. Sebelum saya break, saya ingin menegaskan kembali. Secara matematika sebenarnya hitung-hitungannya gampang untuk mengetahui apakah jumlah peserta didik dari masyarakat Surabaya ini bisa terserap di jumlah rombel atau tidak. Kita tinggal mencari tahu saja anak usia di sekolah Surabaya ini jumlahnya berapa total, terdistribusikan dibagi dengan semua jumlah sekolah dan jumlah rombelnya. Begitu ya Pak? Betul. Jadi itu datanya yang kita dapat dari Dinas Pendidikan, karena setiap murid atau peserta didik itu kan harus masuk ke Dapodik. Oke. Daftar peserta didik gitu ya. Itu kita sudah di-tag, kita memang minta ke Dinas Pendidikan itu nanti tahun 2025 ada 38.202 yang terdiri dari mereka yang
yang non miskin itu 32.567, di mana mereka yang bisa membayar. Kemudian yang miskin atau pramiskin itu 5.635. Sedangkan ketersediaan kursinya, bangkunya di SMP negeri itu ada 18.720. Kemudian di swastanya ada 20.256. Nah, kedua ketersediaan bangku ini kalau ditambah itu berarti sekitar 39.000. Baik. Sedangkan lulusannya cuma 38.202. Artinya akan ada anak didik dari keluarga tidak mampu yang mau tidak mau akhirnya terserap di sekolah swasta. Ya, itu jumlahnya kita juga sudah tahu 1.891. Kita patut apresiasi upaya yang dilakukan oleh Pemkot ya. Pemkot selalu mencari formulasi dan strategi bagaimana jumlah anak sekolah di Surabaya ini bisa merata di seluruh sekolah Surabaya di setiap tahun ajaran. Karena itu Anda jangan kaget kalau di setiap tahun ajaran baru ada perubahan kebijakan dan selalu ada perubahan kebijakan. Tujuannya hanya satu, pemerataan pendidikan di Kota Surabaya. Masih bersama kami narasumber William Wirakusuma STMSC, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari fraksi PSI. Saya Andri Komarudin masih memandu perbincangan ini dan saya ingatkan sahabat Sonora, silakan akses kami melalui berbagai kanal untuk Anda menikmati perbincangan kami pagi hari ini. Melalui FM 98,0, sonora.co.id, ataupun secara gambar atau visual bisa Anda nikmati di aplikasi Express Radio dan juga live chat YouTube Sonora Surabaya. Pertanyaan menggantung saya tadi sebelum komersial break. Ini menjawab penasaran publik juga Pak William ya. Oke, dari data udah ketemu sekian angkanya. Artinya adalah ada sekian anak dari keluarga tidak mampu, mau nggak mau akhirnya harus masuk ke sekolah swasta. Kita ketahui sekolah swasta masalah pembiayaan beda dengan negeri gitu ya. Artinya harus ada budget lebih. Solusinya bagaimana Pak William? Jadi kemarin kita juga sudah sampaikan ke Dinas Pendidikan juga. Dan memang pemerintah kota juga sudah punya solusinya tadi. Jadi kan karena pagunya yang melalui jalur afirmasi ini kan cuma 3.744. Sedangkan keluarga miskin dan non miskinnya ada 5.600. Berarti kan sisa 1.891. Nah, yang pertama ada namanya mitra warga. Jadi mereka sekolah di sekolah swasta, pembiayaan oleh pemerintah kota. Fasilitasnya sama, jadi SPP juga dapat, kemudian seragam juga dapat gratis. Sama persis, cuma sekolahnya dia di sekolah swasta. Itu biasanya di lingkungan atau wilayah-wilayah yang padat penduduk, kemudian SMP negerinya sedikit. Akhirnya akan harus dilempar ke sekolah swasta. Kemudian kalau misalnya di padat penduduk tetapi sekolahnya adalah rombelnya besar, maka mereka yang tidak punya ini kan jadi ada 4 jalur. Yang jalur mutasi kan tidak mungkin mereka tidak berpindah kerja, tapi masih ada 3 jalur lagi. Misalnya dia tidak keterima di jalur afirmasi, tetapi dia masih bisa pakai jalur domisili atau prestasi. Jadi ini memang yang kita minta ke Dinas Pendidikan untuk mensosialisasikan ke warga supaya mengerti benar-benar jalur tiga macam jalur ini. Kebanyakan orang tua taunya adalah cuma jalur zonasi atau jalur domisili. Jadi daftarnya masuk ke situ semua. Jadi rebutan 40%, jatah 40% ini. Padahal sebenarnya kalau anaknya dia pintar, masih ada 35% jalur prestasi. Di mana itu peluangnya juga lebih besar gitu ya, karena semua berebut di domisili. Dan yang kurang beruntung itu juga kebalikannya, semua nyerbu ke jalur afirmasi. Gitu. Jadi mereka rebutan jalur afirmasi. Sedangkan jalur ini kan masih mereka bisa mix ke sana juga sebenarnya. Jadi sebenarnya enggak masalah, asal warga masyarakat tahu, sudah mempersiapkan diri, oh anaknya pintar nih, nanti saya akan coba masuk pertama pakai jalur prestasi dulu, karena peluangnya lebih besar gitu misalnya. Gitu sih. Terkait dengan pembiayaan anak kurang mampu di sekolah swasta tadi, sumber anggarannya dari mana? Ada namanya program mitra warga. Itu bentuknya masuk ke kategori bansos atau bagaimana sih Pak William? Atau beda? Seperti beasiswa ya berarti ya. Okay. Jadi kita bayarkan SPP dan semua kelengkapannya. Jadi seperti beasiswa. Gitu.
Beda dengan beasiswa pendidikan yang sudah ada sekarang Beda. untuk pemuda itu beda. Udah pemuda tangguh kan untuk SMA, kemudian atau yang untuk apa yang di kuliah juga ada. Oke, Jadi ini khusus mitra warga adalah mereka yang sekolah di sekolah swasta, SMP dan SD. Oke. Kebijakan terakhir yang dijadikan sebagai ujung tombak, kita kan belum tahu ini efektif atau tidak karena baru diterapkan di tahun ajaran ini, baru bisa dievaluasi di tahun ajaran selanjutnya. Ini masalah pengaturan mekanisme pemberian bantuan bagi sekolah swasta yang kesulitan finansial, terutama sekolah yang baru berdiri dan kekurangan murid. Nah, ini mekanismenya sebenarnya seperti apa dari sebelumnya dan sekarang dirubah seperti apa? Ya sebenarnya kalau saya sendiri sebagai yang orang politisi yang konservatif ya, kalau mau bangun sekolah lebih baik izinkan kami pemerintah kota untuk menangani mereka yang tidak mampu gitu ya. Tetapi kalau yang mau berbayar ya sekolah-sekolah swasta lebih baik mentargetkan mereka yang menengah ke atas sehingga satu yayasan mendirikan sekolah itu bisa mandiri tanpa bantuan pemerintah. Karena kan menurut saya kalau seseorang membantu membangun sebuah sekolah itu berarti membantu mengurangi beban dari pemerintah kota dalam menangani masalah pendidikan. Betul. Jangan membangun sekolah kemudian gantung lagi di pemerintah kota. Daripada gantung lagi ya biar kami saja yang membiayai. Penegasan segmentasi itu harus dilakukan oleh mereka yang bergerak di bisnis dunia pendidikan. Nah, saya juga sedih kalau mereka mengatakan bisnis pendidikan gitu ya. Karena pendidikan ini kan sebenarnya juga lebih banyak ke sosialnya gitu ya, untuk mendidik masa depan masyarakat gitu ya. Jadi jangan berpikir untuk bisnis lah. Gitu sih. Biaya operasional memang dibutuhkan, tapi sekali lagi ini adalah konteks sosial. Konteks sosial, betul. Jadi mungkin ya harus pintar-pintar kalau memang mau memberikan sekolah dengan harga murah ya cari CSR, bekerja sama dengan perusahaan atau sebagainya. Jangan gantung ke pemerintah kota Surabaya, gitu ya. Karena seharusnya mereka membuat sekolah ini kan membantu pemerintah kota untuk mengurangi beban kami untuk di operasional pendidikan sekolah gitu sih. Ada persepsi terkait dengan perbedaan negeri sama swasta ini adalah swasta berani bangun sekolah berarti udah punya prospek tentang bagaimana dia mendapatkan biaya operasional ke depannya. Gitu. Tapi kenyataannya mereka masih mengajukan bantuan ke Pemkot. Gitu. Nah itu saya juga yang tanya. Seharusnya kalau mereka memang mau membangun sekolah mereka sudah tahu prospek ke depannya bagaimana gitu ya, apa yang biaya operasional bagaimana. Karena sekali lagi kan itu dalam kurun teman itu kan bisnis. Mereka harus ada perhitungan keuangannya dengan baik juga gitu. Kalau membangun sekolah memang harusnya juga tahu bahwa itu memang harus ada sisi sosialnya juga. Mirisnya lagi bentuk sekolahnya megah tapi tetap ngajuin bantuan. Nah, itu. Okay. Nah, itu harus kita saya juga sudah sampaikan ke Dinas Pendidikan untuk juga dipelototi lah, dilihat lah gitu ya. Kalau memang mereka punya yayasan, kemudian alumninya sudah banyak, itu kan bisa disupport dari alumni, alumni yang bisa memberikan CSR mereka dari perusahaan-perusahaan yang mereka sudah bangun setelah lulus sekolah. Artinya di kebijakan terakhir ini Pemkot tidak akan menutup mata begitu saja jika memang ada sekolah swasta yang benar-benar tidak mampu ya. Pemkot akan mencoba untuk merangkul, tetapi sekali lagi screeningnya lebih ketat. Begitu ya. Ke depan screeningnya kita akan lebih ketat gitu ya, karena kita harus banyak efisiensi anggaran tahun ini dan tahun depan, karena kondisi ekonomi kok sepertinya tidak baik-baik saja. Perang dagang waduh luar biasa gitu ya. Jadi kita harus tetap menomorsatukan pendidikan supaya memang dana pendidikan atau anggaran pendidikan ini bisa mencukupi untuk warga Kota Surabaya. Baik, tadi sempat disinggung masalah aspek SDM, ya, berarti tenaga pengajar. Ya.
Kalau dikembangkan lagi, Sarpras, sarana dan prasarana pendukung juga menjadi penentu dari peningkatan kualitas sebuah lembaga pendidikan. Kalau memang tujuannya kali ini pemerataannya bukan hanya di sisi jumlah murid, tetapi juga pemerataan kualitas. Pertanyaannya adalah, Sarprasnya sudah merata belum? Gimana Pak William? Sarprasnya belum merata Surabaya, karena itu di RPJMP kan kita juga minta paling tidak nanti di tahun 2045 itu ada 100 sekolah negeri. Jadi sudah merata, jadi dari jangkauan domisili dan zonasinya sudah tertutup gitu ya. Dan itu dari sarananya, prasarananya ini ya memang guru kita kurang Mas di Kota Surabaya. Enggak cuma guru agama memang itu nomor satu memang di Kota Surabaya kita kekurangan guru agama. Kemudian guru sekolah untuk mata pelajaran di sekolah juga kurang. Kenapa? Karena tiap tahun kan ada yang pensiun. Tahun ini aja ada 300 guru yang pensiun. Betul. Sedangkan di tingkat pusat, guru kalau di sekolah negeri ini kan guru rekrutmennya dari pusat, tidak membuka formasi guru untuk Kota Surabaya. Nah ini sedang kita minta untuk Dinas Pendidikan ngomonglah ke Kementerian Pendidikan. Kalau Surabaya ini kurang guru, kita kurang 680 sekian guru, karena ada yang pensiun tadi. Itu yang kita PR sih. Itulah mengapa juga kadang-kadang akhirnya sekolah-sekolah yang bagus tadi dapat Bobda, karena mereka punya guru yang cukup di sana, jadi muridnya juga kita masukkan di sana juga, gitu sih. Jadi memang harus ada kebijakan-kebijakan tertentu juga. Andai kata, oke lah kekurangan jumlah guru, tidak adakah solusinya selain saling mengharap pos bantuan dari pemerintah pusat untuk pengadaan guru? Misalnya paling gampang, crossing guru antar lembaga sekolah swasta dengan negeri. Katakanlah satu guru bisa ngajar di 2 tempat di waktu yang berbeda. Gimana itu? Sekarang kita bisa crossingnya cuma antar negeri, karena ada aturannya ya. Nah kalau sekarang kita sudah crossing, kasihan gurunya mah kecapean, gitu ya. Jadi memang harus butuh tambahan guru juga. Jadi memang itu sudah dikerjakan satu guru kan kalau memang terpaksa dan membutuhkan ya kita crossing. Cuma ya akhirnya jadi gurunya kecapean. Jadi mereka yang harusnya mengajar berapa puluh jam bisa sampai 2 kali lipat untuk mengajarnya. Ya ini kan kasihan gurunya juga, banyak jadi nambah. Sehingga mereka nanti kalau pas ngajar tidak bisa perform dengan baik, dengan maksimal. Berbicara tentang kualitas pendidikan bukan hanya sekedar pemerataan 2 aspek tadi, Sarpras dan juga jumlah murid, tetapi juga masalah layanan untuk kenyamanan tenaga pengajar. Katakanlah masalah gaji yang merupakan kebutuhan mendasar dari para pengajar. Nah, ini gimana kesejahteraan para guru juga menjadi fokus atau concern dari teman-teman DPRD dan Pemkot Surabaya? Ya, kalau gaji, kalau guru di sekolah negeri aman lah masih, karena anggaran tidak ada efisiensi sama sekali untuk gaji guru. Jadi meskipun kami di DPRD ada efisiensi anggaran, di bidang di dinas-dinas lain ada efisiensi anggaran, tetapi untuk gaji guru tetap mereka tidak dipotong. Jadi memang mereka standarnya sudah bagus. Cuma masalahnya yang terdengar di luar gaji guru kecil itu kan lebih banyak di sekolah swasta. Nah itu kita juga minta himbauan supaya gaji guru juga ditingkatkan di swasta. Itu sih. Kalau boleh tahu Pak William, apa ya parameter meningkatnya aspek pendidikan di Kota Surabaya dari setiap tahun anggaran itu apa Pak? Jadi jadikan pembanding Pak. Yang pertama kan indeks pembangunan manusianya. Yang kedua tentunya juga angka putus sekolah, gitu ya. Kemudian ya dari 2 hal itu sih yang kita lihat gitu. Dan secara angka bagaimana Pak untuk perkembangan dari tahun ke tahun? IPM Kota Surabaya kan sudah kalau tidak salah sudah nomor 1 di seluruh Jawa Timur sekarang. Dan itu ya sudah layak dan sepantasnya ya. Karena kita Surabaya adalah kota terbesar di Indonesia. Kalau Jakarta provinsi gitu. Jadi memang sudah kita harus minimal tetap sama atau nanti harus diperbaiki lagi IPM indeks pembangunan manusianya. Apakah ini tidak menjadi bumerang Pak William? Dalam artian begini, Surabaya berusaha mewujudkan IPM-nya tinggi, tetapi justru ini dipandang sebagai bagi orang tua dari kota atau kabupaten lain
kalau mau mendapatkan pendidikan yang bagus, kualitasnya bagus, melayu nang Surabaya gitu loh. Akhirnya Surabaya juga mendapatkan limpahan murid dari luar kota, walaupun screening juga sudah dilakukan. Tidak hanya urbanisasinya, tetapi juga dunia pendidikannya. Menyikapi hal ini pandangan DPRD gimana Pak William? Ya, yang pertama kalau masuk sekolah negeri kan susah ya Mas ya, karena kalau jalur mutasi kan cuma 5%. Dan itu harus syaratnya adalah perpindahan dari orang tuanya. Jadi orang tua pindah kerja ke Surabaya, baru diterima melewat jalur mutasi. Sedangkan kalau anak-anak yang mereka cuma pindah sekolah, kita arahkannya ke sekolah swasta. Jadi enggak masalah sih. Makin ketat ya Pak kebijakannya ya? Iya, karena kita menjaga urbanisasi gitu supaya mereka yang datang gini, karena Surabaya ini kan banyak yang gratis Mas. Iya. Nah itu banyak yang menarik warga-warga kota lain untuk masuk ke kota Surabaya. Tetapi kan juga beban APBD kita jadi berat juga. Ya, jadi memang kita harus screening, bukan mendiskriminasikan, cuma kita harus mendahulukan warga-warga kota Surabaya dulu. Gitu sih. Jadi kalau orang luar kota masuknya ke Surabaya, sekolah swasta nggak apa-apa, kita malah dapat tambahan dari mereka di Surabaya kan tentu juga mengeluarkan biaya, dan itu kan untuk pajak kita kan juga dapat. Gitu sih. Tapi kalau yang untuk masuk negeri yang gratis, itu screeningnya sangat ketat. Ya, orang tuanya yang mutasi itu adalah orang tuanya yang pindah ke Surabaya. Jadi kakaknya berpindah, bukan numpang kakak. Numpang kakak ini yang menjadi berat kita. Karena memang di zaman SPMB ini kita juga minta ke Dukcapil, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, untuk memperhatikan ini pergerakan orang kalau menjelang SPMB ini seberapa masif gitu ya. Karena dulu kan ada zonasi, bahkan pindah di sesama Surabaya aja numpang kakak. Dan ini akan numpang kaki itu akan diperketat juga. Dari semua upaya yang dilakukan oleh Pemkot nih Pak William, khususnya untuk tahun ajaran ini, apa yang bisa direkomendasikan oleh teman-teman di DPRD? Oke, silahkan dicoba dulu, atau ada catatan khusus? Ya, kita bilang programnya sudah bagus dan harus diperhatikan dan dengan baik pelaksanaannya. Jangan sampai nanti pada waktu pelaksanaan ini morat-marit. Akhirnya banyak hal terjadi yang setiap tahun selalu terjadi, demo karena SPMB. Tapi puji Tuhan sepertinya kalau tahun lalu enggak ada demo SPMB soal SMP ya. Karena kewenangan kota cuma sampai SMP. Baik, gitu sih. Baik. Menarik obrolan kita sahabat sonora, tapi keterbatasan waktu juga yang harus menjadi menyelesaikan sesi obrolan ini. Terakhir Pak William, harapan Anda sebagai perwakilan dari masyarakat yang duduk di DPRD terkait dengan masalah pemerataan pendidikan di kota Surabaya, yang menjadi basic problemnya apa dan yang harus dipahami oleh masyarakat luas apa? Silakan Pak William. Yang pertama, saya sudah selalu minta ke Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Dukcapil juga, sebelum menjelang SPMB ini didata dulu mereka yang mau masuk SMP di mana. Alangkah baiknya nanti SMP itu yang mensurati warganya, karena kita melayani warga. Apakah karena Bapak Ibu punya anak dan Bapak Ibu tinggal di wilayah kami, apakah mau masuk di sekolah kami SMP negeri sekian misalnya. Jadi ambil bola, jemput bola gitu ya. Itu untuk dari pemerintah kota. Untuk warga masyarakat menjelang SPMB mulai dipetakan atau dipersiapkan anaknya ini mau masuk mana, melalui jalur apa, jadi harus diketahui dulu. Kalau mau jalur afirmasi, pastikan memang termasuk di dalam kategori keluarga miskin. Baik. Kalau jalur prestasi, dilihat anaknya prestasinya seperti apa. Kalau memang prestasinya sangat bagus, masuk jalur prestasi. Kemudian juga domisili, ini yang juga penting. Karena seringkali kalau jam 12 malam itu rebutan ngeklik. Betul. Sedangkan server kita belum mendeteksi lokasi dia atau rumah dia secara tepat. Kan butuh waktu. Seperti kalau kita pakai GPS gitu ya? Ya, GPS itu kan harus nunggu dulu berapa detik supaya bisa benar-benar lebih teliti. Presisi. Harus ditunggu dulu. Karena kejadian kemarin, di tahun-tahun kemarin, karena robot ngeklik, deteksinya masih di luar zonasi. Dulu kan ada zonasi radius 1 km atau 2 km. Itu langsung diklik. Akhirnya tertolak semua. Nah, itu harus diketahui oleh
warga masyarakat juga. Jadi harus tahu anaknya mau masuk di mana dan pakai jalur apa. Baik. Kalau mau pindah kalau mau pakai, misalnya mau sekolahnya mau masuk yang unggulan tadi, ya sekarang kan masih ada, pastikan bahwa anaknya itu tadi berprestasi. Ya, karena satu-satunya jalur untuk berpindah sekolah jauh dari domisilinya adalah jalur prestasi. Baik. Gitu. Baik. Jangan numpang kakak. Itu yang penting sama saudara ya. Nanti karena imbasnya kemana-mana, Ya. bantuan tidak sampai. 10 tahun loh ancaman dari Pak Eri ya, Anda nggak dapat bansos gitu kan. Bansosnya tidak sampai, kemudian ada apa-apa juga administrasinya menjadi kacau. Jadi kalau mau sekolah jauh dari domisilinya pakai jalur prestasi, jangan pakai jalur numpang kakak. Baik, baik. William Wirakusuma STMSC, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari fraksi PSI. Terima kasih banyak Pak William untuk kesempatannya dan obrolan yang menarik. Sehat selalu Pak William, semoga kita bisa jumpa lagi di episode yang lain dengan perbincangan yang juga tidak kalah menarik dan inspiratif serta informatif untuk masyarakat. Siap. Baik, saya Andre Komarudin harus pamit sampai di sini memandu program acara Dialog Sambang Parlemen mewakili segenap kru yang bertugas. Terima kasih banyak, selamat kembali melanjutkan aktivitas, sampai jumpa. Terima kasih telah Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya.